Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom. Marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu menjamah kami, memulihkan kami, dan memberkati kami. Roh Kudus, tolong kami. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4-9. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Tema kita pada hari ini adalah percaya dan berubah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita menghadapi kondisi yang tidak biasa pada hari-hari ini. Kita diisolasi, kita dikarantina, karena kita harus mendukung program pemerintah mengatasi meluasnya virus corona. Kondisi ekonomi menjadi guncang. Kesehatan mental sebagian warga negara bangsa ini menjadi terganggu dan terguncang. Banyak rumah tangga mengalami kesulitan ekonomi, dan banyak sekali terjadi pergumulan. Apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita lewat kondisi yang sangat khusus ini? Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada umatnya bahwa di luar Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan semakin dekat dengan Dia. Pada saat yang sama, kita mau memeriksa apa yang Tuhan maksudkan lewat peristiwa ini. Jika kita bisa mempelajari detail dari perkembangan daripada virus corona ini dan bagaimana kita menangani virus ini, kita pun harus mempelajari secara detail kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dia mau kita sebagai ciptaannya, sebagai manusia, memiliki komitmen tetap sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan. Karena Dia mau lewat peristiwa-peristiwa ini kita datang kembali kepada Dia. Bagaimana cara kita melihat peristiwa ini dan apa pesan Tuhan buat kita? Karena kita, seperti yang saya katakan, Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat peristiwa ini. Kalau kita melihat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus, maka surat Filipi, Paulus sedang memberi nasihat kepada jemaat yang sedang mengalami ujian, yang mengalami kesulitan karena dianiaya, bahkan menderita berbagai-bagai kesulitan. Mereka menghadapi bully dan juga ekonomi akibat dari mereka percaya kepada Yesus. Bahkan ketika menulis surat ini pun
Paulus sedang berada dalam penjara. Ia menulis surat ini sebagai kasihnya kepada jemaat. Walaupun dia di penjara, dia tahu juga jemaat sedang mengalami aniaya dan mengalami penderitaan. Maka dari kitab Filipi kita akan melihat apa pesan Tuhan buat jemaat Filipi di dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Dan apa pesan Tuhan juga buat kita bagi jemaat yang ada di abad ke-21 ini. Kalau kita melihat teks kita dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9, maka kita akan membahasnya satu persatu, ayat demi ayat, yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Yang pertama, kalau kita melihat ayat yang keempat, Tuhan meminta kita dalam kesulitan situasi yang khusus ini, goncangan karena berkembangnya virus corona ini, Tuhan mau kita bersukacita. Tuhan mau kita melakukan celebration, yaitu kita bersyukur dalam segala hal. Kita bergembira di dalam Tuhan, walaupun situasi mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Rayakanlah kebaikan Tuhan dan nyatakanlah bahwa Tuhan itu baik dan semuanya ada di dalam kontrol Tuhan, semuanya dalam kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang di luar kendali Dia. Saya yakin peristiwa ini mengingatkan manusia akan supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka kita sebagai manusia, karena kita tahu Dia mengontrol segalanya, bersukacitalah, bergembiralah di dalam Tuhan. Maka saya mengajak jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing, kita menaikkan pujian syukur, sukacita bersama keluarga, mengekspresikan kegembiraan di dalam Tuhan. Itu pesan Tuhan buat kita di dalam menghadapi tantangan yang terjadi pada saat ini. Kalau selanjutnya di dalam ayat yang kelima, Tuhan meminta kita membagikan kebaikan hati, supaya kata firman Tuhan itu diketahui oleh semua orang. Ketika kita menghadapi kesulitan, Paulus berpesan kepada jemaat agar mereka tidak berfokus kepada masalah mereka, sebagaimana kita juga diingatkan untuk tidak berfokus pada masalah kita. Benar, ancaman virus itu nyata. Ribuan orang meninggal di seluruh dunia. Kita sendiri sedang dikepung dengan virus ini. Tetapi kita tidak berfokus kepada pergumulan dan masalah itu. Kita mempelajarinya, kita waspada. Tetapi kita harus pada saat yang sama menunjukkan kebaikan kepada mereka yang menderita, kepada yang susah. Saya percaya di jemaat kita, warga gereja kita sedang mengalami tantangan ekonomi, kesulitan akibat lockdown atau karantina isolasi yang cukup panjang ini. Inilah momen kita sebagai warga gereja untuk menguji kebaikan dan kemurahan, generosity. Mungkin ada di antara kita yang akan kekurangan beras. Mungkin ada mahasiswa yang sedang kesulitan keuangan. Ada yang kesulitan masker dan sebagainya. Inilah waktu yang tepat dalam kekurangan dan tantangan yang kita hadapi. Kita sedang diuji kemurahan hati kita. Tunjukkanlah itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Yang berikutnya di ayat yang ke-6, apa pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Ialah minta dalam doa kepada Tuhan. Minta, asking God. Dimulai, memang kalimat ayat yang ke-6 dimulai dengan kata jangan khawatir. Namun dilanjutkan bahwa itu segala khawatirmu itu kepada Tuhan di dalam doa.
Artinya Paulus menyadari kekhawatiran adalah hal yang menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Namun pada saat yang sama, kekhawatiran itu jangan disimpan di dalam hati. Jangan dijadikan sesuatu yang mengganggu pikiran, yang dipendam, yang sebagai sesuatu beban berat. Tetapi justru kalimat-kalimat itu sangat sederhana. Bawa itu kepada Tuhan di dalam doa. Perkatakan itu dalam doa. Bahkan seorang hamba Tuhan bernama Max Lucado berkata, ketika jemaat ingin menangis kepada Tuhan, menangislah. Itu hal yang wajar, karena kita adalah anak-anaknya. Bawa pergumulan kita dan serahkan itu kepada Tuhan. Jangan pegang sendiri. Bukankah di Alkitab ada namanya kitab ratapan, yang berarti meratap? Nabi Yeremia meratap atas ujian yang terjadi kepada bangsanya. Dan kita pun berhak membawa segala tantangan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia menjawab pergumulan kita sesuai dengan rencana kekal Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, ketika saudara-saudara di momen-momen seperti ini begitu khawatir, jangan khawatir. Serahkan itu kepada Tuhan. Karena ketika kita simpan, kita akan menjadi stres. Ketika stres, imun kita menjadi turun, dan kita mudah diserang penyakit. Kita bawa itu kepada Tuhan. Hal yang berikutnya di dalam ayat yang ke-7, dikatakan di situ, simpan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Biarkanlah eirene atau shalom itu, yaitu pengetahuan dan kebenaran akan Tuhan itu, memasuki hati lewat karya Roh Kudus, sehingga ada damai di dalam kehidupan kita. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi pikiran kita. Biarkan Roh Kudus memenuhi pikiran kita. Maksud damai sejahtera adalah berbicara tentang ketenangan yang Tuhan berikan lewat kebenaran-kebenaran yang kita baca, kita renungkan, kita pelajari. Lalu itu menjadi kepasrahan. Lalu kita akan melihat tuntunan Tuhan lewat proses yang berat ini. Itulah sebabnya dikatakan, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memang damai sejahtera Tuhan itu melewati cara berpikir kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan ke depannya dalam waktu yang berikut ini terjadi. Mungkin akan ada skenario yang lebih buruk atau lebih baik, kita tidak tahu. Tetapi kita tidak sedang berfokus kepada hal-hal seperti itu. Kita sedang menyimak, kita mempelajarinya. Tetapi di hati kita hanya minta kebenaran firman Tuhan, kebesaran Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga ada damai sejahtera. Dan itu akan membuat kita mampu menghadapi pergumulan dan tantangan yang berat ini. Saudara, kemudian ayat yang ke-9 dikatakan bahwa ayat 8 dan 9 Tuhan mengingatkan kita untuk agar kata dan perbuatan kita diselaraskan. Dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayat yang ke-8. Tuhan mau di ayat yang ke-8 ini pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, dipenuhi dengan hal-hal yang mulia, yang suci, yang sedap didengar. Memang tidak mudah mendapatkan hal itu,
di media sosial pada saat-saat seperti ini. Kita sering dihadapkan dengan fakta, dihadapkan dengan berbagai berita, video, dan juga tips yang bagi sebagian orang mungkin biasa, tetapi bagi sebagian menyebabkan ketakutan yang luar biasa. Maka penuhilah pikiran kita dengan hal-hal yang benar, yang mulia. Ketika kita menerima informasi, katakan ini informasi untuk kebaikan. Ketika kita tidak sanggup menerimanya, kita skip dan kita buang. Jangan penuhi diri kita dengan begitu banyak informasi yang justru akan menghilangkan damai sejahtera dalam diri kita. Pikirkan yang baik. Artinya juga sudah waktunya kita tidak hanya menyerap informasi, sudah waktunya kita membagikan informasi. Itulah sebabnya di ayat yang ke-9 kita dihadapkan kepada lakukanlah itu, kata Paulus. Semua yang telah kamu pelajari sekarang praktekkan. Dengan kata lain, ketika kita menghadapi media yang begitu banyak, pelajari, lalu saudara sendiri membagikan kebaikan kepada orang. Mungkin saudara membagikan ayat firman Tuhan, membagikan puji-pujian, membagikan kata-kata yang penuh harapan. Bahkan mungkin saudara berkata, apa yang kita bisa doakan buat saudara? Ini momen yang bagus untuk pekabaran Injil. Ini momen yang bagus untuk pelayanan konseling. Ini momen yang sangat tepat sekali untuk saudara dan saya melakukan pelayanan. Jadi kita harus menjadikan diri kita alat di tangan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Penuhilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan lakukan itu. Kita akan mendapati di dalam ayat yang ke-9 ini dikatakan di situ, Dia akan menyertai kita. Jadi ketika saudara dan saya hari ini mendapati diri kita dikepung dengan berita, maka olahlah berita itu. Lalu berita itu kita ganti dengan berita-berita yang memberi pengharapan. Kita ganti dengan berita-berita yang mulia, yang sedap. Mungkin banyak teman kita menjadi overacting menghadapi situasi seperti ini. Kita bisa mengerti, kita bisa paham. Tetapi kita harus ingat, kita dalam kewaspadaan kita tetap percaya Tuhan dalam kontrol. Dari ayat-ayat ini, maka jemaat yang kekasih yang sedang berada di rumah atau dimanapun saat ini sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, mendengarkan sabda perenungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berefleksi beberapa hal. Yang pertama, kita harus tetap percaya dan beriman. Masa sulit ini pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Maka Tuhan mau kita melakukannya dengan pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Karena cara Tuhanlah yang paling benar, bukan dengan cara kita. Hal yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kepada kita sebagai orang percaya, jadikanlah diri kita men and women of faith. Jadikanlah diri kita manusia-manusia yang beriman kepada Tuhan. Momen seperti ini, momen yang belum ada mungkin dalam sejarah, di mana teknologi begitu cepat menginformasikan, secepat kilat menyampaikan informasi dari ujung dunia ke tempat yang lain, sehingga semua itu menjadi pandemik global yang seluruh manusia mengetahuinya dalam sekejap. Ini telah membuat manusia mengandalkan kekuatannya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi manusia yang beriman kepada Dia. Momen yang tepat bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita iman dan pengharapan.
Momen kita diisolasi lebih banyak dengan keluarga. Momen kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini momen yang sangat baik sekali. Lalu yang ketiga dari refleksi ini, Tuhan mau kita menjadi manusia yang murah hati. Men and women of generosity. Orang-orang yang mempertunjukkan kemurahan hati. Kemurahan hati itu bisa ditunjukkan lewat doa. Kemurahan hati itu bisa ditunjukkan dengan mendoakan, mensyafaatkan orang lain, menolong sesama, berbagi dalam waktu lewat konseling kita maupun dengan harta kita dan waktu kita. Momen di mana kita berubah dan belajar. Momen di mana kita memberkati pelayanan-pelayanan kita. Saudara, tantangan begitu banyak, begitu masif hal yang terjadi di sekitar kita. Inilah momen yang tepat bagi saudara dan saya untuk mempertunjukkan kemurahan hati kita kepada Tuhan. Saudara, yang keempat yang Tuhan mau kita lakukan dan pelajari dari peristiwa ini, inilah momen kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk merayakan kebaikan Tuhan. Dan ketika orang-orang di sekitar kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Inilah waktu kita berkata, Tuhan ada lewat peristiwa seperti ini. Momen kita menggunakan alat-alat digital ini untuk mengabarkan Injil Kristus kepada dunia. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat saudara dan saya pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara mampu melewatinya. Dekatlah dengan Dia, berharaplah terus kepada Dia, dan bersukacitalah senantiasa. Serahkan pergumulan saudara kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengajak berdoa untuk saudara-saudara untuk menutup daripada kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah kami sampaikan dan umat-Mu telah mendengarkannya. Teguhkanlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, jemaat Tuhan yang mungkin dalam kepanikan, ketakutan, dan berbagai tantangan yang mereka hadapi, Tuhan akan tolong. Kuatkan dan hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa, kalau ada yang kesulitan karena ekonomi, Tuhan jamah. Kalau ada kesulitan karena tantangan dalam keluarga, Tuhan tolong. Begitu pula dengan anak-anak mereka. Semuanya Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan berkeluarga dan mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya kami sebagai umat Tuhan menjadi umat yang terus bersukacita, bergembira di dalam Tuhan, menaruh damai sejahtera Tuhan ada di hati kami, dan biarlah itu memerintah hati dan pikiran kami. Kami dipenuhi keinginan hanya untuk menolong sesama, berbuat baik, dan memberkati sesama kami. Kami berdoa untuk jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Zaitun dimanapun saat ini sedang berada. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan lawat kebutuhan mereka, Tuhan jamah mereka, dan apapun permasalahan mereka, Tuhan jamah hari ini. Tuhan tolong mereka menjadi manusia yang beriman, manusia yang berserah, manusia yang berharap, dan pada saat yang sama menunjukkan kemurahan hati. Terima kasih Tuhan bahwa kami dekat kepadamu, bahwa kami kepada kemuliaan-Mu, dan sertai kami dan langkah-langkah kami. Tolong kami Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat, Tuhan memberkati kita. Shalom.